Halo Sagittarius, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah general reading untuk bulan April. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di bulan April. Dan karena ini general, ambil yang resonate dan tidak resonate berarti bukan buat kamu. Tentu saja kita akan konfirmasi lebih lanjut dengan reading di tiap minggunya ya. Oke, sesuatu dari waktu lampau yang berpengaruh di waktu sekarang. Appreciation, apresiasi, bersyukur, berterima kasih. Melihat apa hal-hal baik di hidup kita gitu ya. Mungkin sesuatu hal di waktu lampau atau kayak ada kejadian yang bikin kamu belajar lebih bersyukur, lebih menghargai apa yang kamu punya sekarang. Atau kayak tiba-tiba kamu mendapat inspirasi aja gitu, mendapat pencerahan untuk belajar lebih banyak bersyukur. Belajar untuk lebih menghargai apa yang kamu punya, untuk hal-hal positif, atau mungkin sebagian kamu udah lebih paham tentang law of attraction ya, lebih fokus pada hal-hal baik, lebih fokus pada hal-hal yang bisa kamu syukurin karena kamu sadar gitu, dengan hati kamu gembira, dengan kamu banyak bersyukur, kamu juga akan menambahkan banyak hal-hal lain yang akan menambahkan rasa syukur kamu ya. Kenapa aku bicara law of attraction? Karena ada magician and the mirror di waktu sekarang. Aku melihat di bulan April ini, kamu akan melihat ada hal yang mau kamu manifest, kamu akan manifest di bulan April ini ya, apapun itu. Mau besar mau kecil, entah ada hubungan finansial, hubungan romantis, apapun itu, kamu melihat ada nih yang terwujud di bulan April ini. Dan yang tadi Magician and the Mirror ini kayak energi the magician di tarot ya. Ketika hati dan pikiran kita sinkron, hati dan pikiran kita sepakat, kita bisa mengarahkan energi kita untuk mewujudkan suatu realita yang kita mau gitu ya. Dan kita karena hati dan pikiran itu, perasaan itu kunci, salah satu kunci yang signifikan untuk kita manifest sesuatu gitu. Kalau misalnya perasaan yang kita rasakan itu seringannya cemas, seringannya takut, seringannya gelisah gitu ya, kita akan memancarkan energi yang akan mengundang gitu semakin banyak hal. Jadi kayak mengkonfirmasi gitu apa yang kita rasakan gitu. Coba kalau kita berusaha gitu mengamplifikasi rasa syukur, perasaan gembira, perasaan damai gitu, kita juga akan mengundang banyak hal lain yang akan menambah energi-energi positif tadi gitu. Angel of Balance ya, mengembalikan keseimbangan kamu, keseimbangan seperti apa ya, keseimbangan hati dan pikiran, keseimbangan energi maskulin dan feminim. Keseimbangan juga kamu perlu melihat mungkin ada part yang gelap dalam diri kamu, atau perlu kamu lihat dari diri kamu ya, dari hidup kamu juga, supaya kamu bisa mengembalikan keseimbangan di situ. Wow, asik banget. Oke, tema besarnya sebelum kita ke situ, di dasar deck ada High Priestess, Ten of Swords, Two of Swords. Oke, aku mengerti. Kayak mungkin sebagian dari kamu gini ya, kayak kamu lagi sedang memproses, karena di dasar ini ada Three of Swords, ada Two of Swords, ada Ten of Swords, ada sesuatu yang berakhir gitu. Ada sesuatu yang berakhir, bisa jadi hubungan romantis, bisa jadi ada rencana-rencana yang gak berjalan seperti yang kamu mau, atau mungkin kamu kehilangan sesuatu, dan kamu yang tadi gitu, sesuatu yang terjadi di waktu lampau yang berasa efeknya masih sekarang gitu, kamu jadi lebih belajar bersyukur, lebih menghargai apa yang kamu punya sekarang gitu. Kayak misalnya gini, kita baru mengerti sesuatu itu ketika hal itu gak ada ya, kayak ada quotes yang bilang kayak gitu kan, kita baru mengerti sesuatu itu berharga ketika sesuatu hal itu atau seseorang itu udah gak ada. Itu kamu belajar bersyukur mungkin dari kejadian ini. Sebagian dari kamu ini ada hubungannya dengan hubungan romantis, ketika kamu tuh lagi memproses, ada sebagian dari kamu yang lagi memproses kekecewaan kamu, patah hati kamu, karena di sini tadi tuh ada ini, ada Three of Swords, ada Two of Swords, berdamai, berusaha mengikhlaskan, ada yang berakhir, ada yang berakhir, Ten of Swords, dan kamu sedang dalam proses itu ya. Karena di sini tema besarnya buat kamu, The Stars ini kan berbicara tentang energi pemulihan yang pertama, sesuatu yang kayak semesta gitu membawa energi pemulihan di hidup kamu supaya kamu bisa bangkit lagi, semangat lagi, optimis lagi, berharap lagi. Ketika stars ini muncul juga waktunya kamu gitu kayak make a wish ya. Tadi aku bilang make a wish. Kamu akan melihat itu terwujud. Ini waktunya kamu optimis lagi, semangat lagi, dan sangat besar kemungkinan kamu melihat apa yang kamu mau itu akan terwujud gitu ya.
Dan juga dengan energi the stars ini kamu kayak perlu melihat nih apa part-part di hidup kamu yang kamu lakukan selama ini dan signifikan untuk menuju goal kamu gitu. Kalau misalnya apa yang kamu lakukan selama ini, oh ternyata ini nggak berhasil, ya udah sebaiknya aku cari cara lain. Oh melakukan hal ini ternyata mempercepat langkah aku atau signifikan nih buat pergerakan aku. Kamu perlu melihat hal-hal seperti itu ya, kayak proses evaluasi gitu. Proses evaluasi progres kamu, hidup kamu. Lalu blessingnya buat kamu adalah Page of Cups itu komunikasi ya, komunikasi. Ada yang mau ngasih hatinya juga ke kamu, bisa ada kabar baik yang kamu tunggu selama ini akan kamu lihat di bulan April, sesuatu yang menyenangkan. Kalau misalnya sebagian dari kamu gitu berkecimpung dalam bidang kreatif ya, bisa jadi kamu menemukan lagi nih inspirasi kamu ya. Kalau misalnya kamu penulis, kamu artis atau apapun ya bidang-bidang kreatif, kamu menemukan lagi nih inspirasi kamu, semangat kamu gitu. Mungkin selama ini ada kebuntuan juga ya. Kebuntuan kadang kan kalau kita berkecimpung dalam bidang kreatif atau bidang seni gitu, inspirasi itu penting gitu dan kadang mentok. Kamu menemukan sesuatu hal yang mengembalikan inspirasi kamu, mengembalikan lagi warna dalam bidang kamu gitu ya. Yang menjadi tantangan kamu dengan Queen of Cups ini, gini ya, Queen of Cups itu kan harusnya kalau berbicara hubungan romantis, ini akan jadi hubungan yang menyenangkan gitu. Tapi ini posisinya ada di tantangan kamu. Kayak ada orang yang kamu perlu hati-hati ya, karena Queen of Cups ini kalau di tantangan bisa jadi orang yang manipulatif, orang yang apa ya, yang kamu perlu berhati-hati gitu. Dan jangan sampai gini, Queen of Cups ini juga bisa berbicara kan tentang intuisi. Jangan sampai kamu melewatkan intuisi kamu karena kepala kamu berisik atau kamu terlalu berlogika. Kamu jadi nggak dengerin intuisi kamu. Karena gini kan, seringkali hati kita nih bilang sesuatu, tapi karena kita terlalu mikirin dengan logika, terus apaan sih? Ya udahlah nggak usah didengerin, nggak jelas juga gitu. Tapi kan ternyata apa yang intuisi kita bilang gitu kejadian gitu ya. Itu kamu harus perlu memperhatikan hal seperti itu. Dan kamu nggak bisa dengar intuisi kamu ketika kepala kamu berisik gitu ya. Ketika kamu terlalu berlogika, semua itu perlu diseimbangkan. Angel of balance, semua itu perlu diseimbangkan. Advice-nya adalah maju terus pantang mundur, apapun itu yang penting berharga buat kamu ya. Berjuang untuk sesuatu yang penting buat kamu. Kasih boundary, kasih batasan untuk orang-orang tertentu atau situasi tertentu. Karena aku bilang mungkin ada orang yang manipulatif, ada orang yang mau manfaatin kamu, ada orang yang bisa kayak dia bisa mengambil keuntungan dari kamu gitu. Makanya mungkin selama ini kamu nggak sadar ya. Terus di bulan April ini kamu akhirnya mendapat pencerahan. Kamu mulai sadar nih ada yang nggak pas dengan situasi ini atau orang-orang ini. Jadi kamu mulai belajar membuat batasan. Kayaknya gak bisa deh orang ini atau situasi ini aku biarkan seperti ini terus. Bisa menghalangi jalan aku, bisa menguras energi aku kayak energi vampire gitu loh. Ada orang-orang yang bisa menguras energi kita gitu. Yang penting kita aware, yang penting kita punya kesadaran, kita perlu memberi batasan pada orang tertentu atau situasi tertentu. Yang tadi belajar memprioritaskan diri kamu terlebih dahulu gitu ya. Kamu tidak bisa memberi dari gelas kosong ya. Keluar dari ilusi, keluar dari kayaknya keberadaan orang ini atau situasi ini selama ini kamu nggak lihat atau kamu nggak berpikir bahwa orang ini atau situasi ini ada yang jahat atau ada yang tricky di situ, tapi semesta tunjukkan ya, untuk sebagian dari kamu semesta akan tunjukkan di bulan April ini. Oke, kita bahas lebih lanjut. Lihat nih ya, ini Seven of Wands. Yang tadi Seven of Wands lompat. Penting untuk kamu kasih batasan, penting untuk kamu kayak memprotek energi kamu, memprotek apa yang penting buat kamu. Kalau ada orang-orang atau situasi tertentu yang terasa janggal, ya dengerin intuisi kamu ya. Energi manifestasi yang luar biasa, energi pemulihan, kayaknya seriusan deh. Kalau kamu ada yang kamu mau terwujud di realita kamu, kayak ini waktunya untuk kamu make wish ya. Stars itu salah satunya kartu yang bilang make wish, karena kamu akan lihat a dream come true atau a wish come true gitu. Ini kenapa ya Seven of Wands panas energinya, ada sesuatu nih dengan orang-orang di sekitar kamu. Five of Wands, kompetisi, konflik.
sebagian dari kamu kalau ada konflik yang udah berjalan atau argumen dengan orang-orang tertentu, kamu akan menemukan konflik resolusi ya, perdamaian atau rekonsiliasi dengan orang-orang tertentu atau pihak tertentu. Karena di sini dia ada di blessing kamu. Five of Wands ini kan seharusnya vibe-nya agak panas gitu ya, tapi ini ada di posisi blessing kamu. Ada perdamaian di bulan April. Ada Tower, ya kan? Semesta akan tunjukkan sih. Nih, orang ini, situasi ini, akhirnya kamu akan melihat Tower itu bukan harus selalu yang besar ya, tapi pasti akan mengagetkan. Bukan selalu berarti goncangan, tapi akan ada sesuatu kebenaran yang terungkap dan itu mengagetkan tentang suatu situasi tertentu yang tadi aku bilang tentang orang tertentu yang mungkin energi vampire, yang mungkin manipulatif, yang mungkin ada yang janggal dengan situasi ini atau orang ini ya. Aku maksudnya udah kasih intro, selebihnya terserah kamu supaya kamu lebih hati-hati dan lebih aware. Three of Wands, momentum pergerakan, transformasi, manifestasi, jawaban jalan keluar yang kamu tunggu, kamu akan lihat di bulan April ini ya. Lihat outcome-nya buat kamu adalah Six of Wands, keberhasilan, pencapaian, kesuksesan, reputasi. Kayak orang melihat kamu reputasi kamu bagus, orang kayak melihat kamu sebagai role model, orang apresiasi kamu, orang respect sama kamu. Oke, segini aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.